Hadirin jemaah Masjid Baitur Rahman yang saya muliakan, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga nikmat iman dan nikmat Islam yang ada pada kita berkekalan adanya sampai kita berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Hadirin yang saya muliakan, lanjutan daripada hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang mengumpulkan kisah-kisah yang mengumpulkan pesan-pesan yang mulia, pesan-pesan yang sangat berharga kepada Ibnu Abbas dan kepada kita semua tentunya, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam bahasa yang singkat padat maknanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." Dia mengatakan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "Wahai Ibnu Abbas, apabila engkau meminta, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza ista'anta fasta'in billah." Apabila engkau memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan perkara yang disyariatkan oleh Allah kepada hambanya, agar segalanya kita hempaskan kepada Allah, berupa keinginan kita, harapan kita, begitu juga dengan rasa takut kita. Segala keadaan, kondisi kita, semuanya kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan, "Fa-idza sa'alta", apabila engkau meminta, maka mintalah kepada Allah Ta'ala dan jangan engkau minta kepada selain Allah. Mintalah segala sesuatu hanya kepada Allah, apapun. Bukan hanya perkara besar, tapi kita melatih diri untuk meminta kepada Allah sampai perkara yang mungkin itu dalam pandangan kita remeh-temeh, orang menganggapnya itu remeh. Ya, kebutuhan sehari-hari kita. Membiasakan diri minta kepada Allah. Bukan perkara yang hanya kita melihat urusannya besar, tidak ada yang mampu kecuali hanya Allah. Sedangkan perkara-perkara yang kita lihat ini perkara yang biasa sama manusia melakukannya, manusia menyelesaikannya, seakan-akan kita tidak butuh Allah. Bukan demikian. Akan tapi maknanya adalah segalanya minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla. Allah menyebutkan, "Was'alullaha min fadlih." Allah memerintahkan kita, mintalah oleh kalian kepada Allah akan karunia-Nya. Mintalah segala hal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan dalam riwayat At-Tirmidzi dan lainnya dari hadis Hammad bin Waqid, walaupun ini dia dhaif, akan tapi sebagaimana firman Allah tadi dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan, "Salullaha min fadlih." Mintalah kepada Allah akan karunia-Nya. Mintalah segala kelebihan dan keutamaan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mintalah segala hal yang akan kamu minta kepada Allah. Fa inna Allah azza wa jalla yuhibbu an yus'ala. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala
senang, suka untuk diminta. Maka dalam perkara minta sama Allah, minta sama Allah ini kita usaha untuk mendapatkan kecintaan Allah. Ya. Maka para ulama mengatakan tidak mesti engkau meminta kepada Allah duduk dalam satu posisi yang tepat di sebuah tempat yang bagus. Tidak. Akan tapi apapun yang terlintas di hatimu yang kamu mohon kepada Allah, sampaikan kepada Allah. Ya Allah, dan perlainya ya Allah. Ya Allah, saya butuh ya Allah. Sampaikan. Tidak mesti kita setting waktu nanti aja saya minta sama Allah. Tidak. Kapanpun Anda sedang dalam kendaraan, bawa mobil, bawa motor, sedang jalan kaki, punya hajat, sampaikan kepada Allah. Ada sebuah kitab mengumpulkan hadis-hadis Nabi SAW tentang cara Nabi berdoa. Nabi ada kalanya ketika berdoa tidak selamanya mengangkat kedua tangan. Kadang beliau menunjukkan jari. Ada kalanya dengan mengendahkan wajah ke atas ke langit. Ya. Hadirin yang saya muliakan, Allah suka kalau diminta. Ya, mesti kita hadirkan dalam diri kita masing-masing. Allah suka kalau diminta. Sekarang kita suka enggak kepada hal yang Allah suka? Kalau Allah suka untuk dimintakan sesuatu kepadanya, apapun diminta kepadanya, sekarang kita suka enggak minta segala hal kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya Allah sudah menyatakan diri yang suka. Ada kitab yang membahas tentang perkara-perkara yang dicintai oleh Allah. Di antaranya hal yang Allah cintai adalah, hal yang Allah sukai adalah hamba ini selalu minta kepada Allah. Besar kecil masalah mengadunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya bagi seorang hamba dia meminta kepada Allah Azza wa Jalla, dan dia hendaknya menurunkan segala masalahnya, kondisinya kepada Allah Azza wa Jalla. Tidaklah dia minta segala urusannya kepada manusia seorang pun. Ini kondisi idealnya demikian. Maka dikatakan inilah keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan segenap para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Inilah keadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh para nabi salawatullahi wassalamuhu alaihim. Begitu pula keadaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mereka telah berbaiat. Baiat ini janji untuk menepati. Maka bahasa terjemahan Indonesia biasa dikatakan baiat itu sumpah setia. Sejumlah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa baiatnya? Ala an la yas'alun nas syai'a. Agar mereka baiatnya tidak meminta-minta kepada orang apapun. Tidak meminta-minta kepada orang apapun. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis Sahih Muslim dari Auf bin Malik radhiyallahu anhu. Auf bin Malik ini mengatakan, sungguh aku telah melihatnya. Falaqad ra'aitu kana ba'du ulaika an-nafar, bahwasanya sebahagian mereka para sahabat, sekelompok mereka para sahabat, di kalangan mereka ada yang jatuh saub, cambuk, ya, sejenis tongkat lah gitu, jatuh cambuknya salah seorang dari mereka. Maka tidaklah orang ini meminta orang lain untuk mengambilkan cambuk itu untuk dia. Cak kerau. Ya. Itu. Kalau kondisi kita hari-hari, nak hilap tanya dia, hai nak cak silap lu, tidak, ambil sendiri dia.
Permasalahannya kan, kalau orang lihat apa masalahnya? Kita sering membahasakan apa? Ana punya ana pahala agaknya. Ya ana pahala uruncuk. Sejumlah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meminta orang lain untuk mengambil perkara-perkara yang seperti tadi. Padahal itu miliknya. Maka di antara para sahabat yang disebutkan yang mereka telah berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tidak meminta-minta kepada orang lain. Di antara mereka adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian Abu Dzar radhiyallahu anhu. Kemudian Thauban radhiyallahu anhu. Mereka telah melakukan satu baiat khusus dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini. Ada riwayat dari Thauban radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Abi Daud dengan sanad yang sahih. Beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man yatakaffalu li alla yas'ala an-nasa syai'a wa atakaffala lahu bil jannah." Siapa yang berani menjamin, siapa yang berani tanggung kepadaku bahwasanya dia tidak akan minta-minta ke orang lain apapun, syai'a, apapun. Nabi mengatakan, maka aku akan menjamin baginya syurga. Maka aku akan menjamin baginya syurga, jannah. Faqala Thauban, maka Thauban radhiyallahu anhu mengatakan, ana, saya ya Rasul, saya ya Rasul. Fakana la yas'alu ahadan syai'a. Maka setelah itu Thauban radhiyallahu anhu tidak pernah meminta kepada orang apapun. Ini sudah luar biasa ini. Ini levelnya sudah tinggi. Subhanallah. Kita perhatikan dalam Al-Quran juga disebutkan sejumlah orang-orang fakir. Ya, mereka tidak meminta-minta kepada orang. La yas'aluna an-nas. Nggak minta-minta kepada orang. Padahal mereka sangat membutuhkan. Padahal mereka sangat membutuhkan. Karena belum tentu orang yang suka minta-minta itu membutuhkan. Kadang di sana masih banyak orang yang sangat membutuhkan daripada orang yang telah meminta-minta, namun dia tidak meminta. Bahkan orang mengira dia itu orang berkecukupan. Orang-orang mengira yang tidak tahu keadaannya, ini orang berkecukupan. Kenapa? Nggak pernah minta. Nggak pernah mengeluh. Nggak pernah apa-apa. Hadirin yang saya muliakan, ini tingkat yang luar biasa. Walaupun seandainya ada hal yang hajat, orang sangat berhajat, minta ke orang, la ba'sa bih, enggak apa-apa. Enggak mengapa. Akan tetapi penekanan di sini agar orang tidak berlebihan. Ya, enggak memperbanyak minta-minta ke orang. Kenapa? Hal ini akan melemahkan keinginan, semangat, bahkan kerinduan kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau biasa minta-minta ke orang, sedikit ada masalah minta ke orang, sedikit ada masalah sampaikan ke orang, makanya dengan Allah Subhanahu wa taala akan jarak. Keinginannya kepada Allah akan berkurang. Keinginannya kepada Allah akan lemah. Sedangkan orang yang biasa minta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kerinduan dia kepada Allah, kecintaan dia kepada Allah pun akan meningkat. Karena Allah suka kepada hamba itu.
Maka orang yang suka meminta-minta kepada orang, orang pun enggak suka kepada orang tersebut, Allah pun tidak suka. Allah pun tidak suka. Dari riwayat mengatakan Allah marah kepada hamba yang demikian. Hadirin saya muliakan, ini satu jalan cara untuk mendapatkan kecintaan Allah. Adukan segala masalah kepada Allah. Allah akan bimbing, Allah akan arahkan, Allah akan tunjukkan. Bal alaihi ay, bahkan kewajiban bagi kita, hendaknya kita memperbesar keinginan kita, harapan kita kepada Allah Ta'ala. Sehingga menjadi obsesi kita, segala keinginan kita itu hanya pada Allah. Segala keinginan, obsesi kita hanya ada pada Allah. Dan memperbanyak doa, membiasakan doa sebanyak-banyaknya. Seperti orang terdesak. Masalahnya kecil padahal. Mungkin orang, tapi ketika dia berdoa, seperti orang terdesak. Ya Allah, ilun hana tira ya Allah, ya Allah. Nabi tira ya Allah. Ini satu kondisi yang berbeda. Mungkin umumnya hari ini dengan zaman dahulu. Dulu ketika seorang ibu rumah tangga tidak ada alat komunikasi, tidak ada HP, tidak ada telepon. Kadang suaminya entah pergi kemana, belum pulang, mencari nafkah. Dia di rumah mau masak, tidak ada makanan. Gekun, ya Allah. Hana tapena, ya Allah. Ini mudah rezeki kamu, ya Allah. Mudahkan rezeki kami, ya Allah. Dia mau bilang ke suami, enggak ada. Ke orang, enggak ada. Ya mengadunya kepada Allah. Garam dia minta kepada Allah. Cabai minta kepada Allah. Ini orang bertauhid begini, Pak. Hari ini, karena manusia mudah. Segala hal, hana tira, hanya telefon ayah dah. Pag, nyanaikan tu yuwo dah, nantilah. Di mana ayah? Bilang sama ayah, enggak ada garam nih. Kalau mau makan, kalau mau masak sayur, suruh beli garam, beli cabai. Kalau enggak, beli aja di rumah makan sayurnya, bawa pulang ke rumah. Tutu ke garam kan? Beda, Pak.